Berikutnya saya beri kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang mau saya tanyakan Ustaz, itu kalau mengenai warisan harta ya. Kalau mengenai warisan hutang gimana? Apakah bagian gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anaknya itu perempuan semuanya kan tidak bisa menghabiskan waris. Nah itu kalau semasa waktu masih hidup itu kemudian orang tuanya berpikir karena anaknya tidak bisa menghabiskan harta waris dan menghibahkan kepada anaknya. Batasnya menghibahkan itu berapa kali? Misalnya, tahun ini menghibahkan sepertiga dan tahun depan menghibahkan sepertiga. Lama-lama kan habis, akhirnya ya jatuh ke anak semuanya. Itu aja dulu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, memang saat seseorang itu kembali kepada Allah, salah satu perkara yang nampak hikmahnya di antara ajaran Rasulullah SAW itu adalah agar kita tidak mudah berhutang. Karena seorang pejuang saja, seorang yang syahid itu tertahan kalau punya hutang. Maka mari kita perhatikan. Bapak Ibu, sampai saat ini sejak jenengan sudah mulai terbebani dengan syariat, ya, telah beberapa kali menghadiri pemakaman. Biasanya kan ada pengumuman Bapak Ibu. Adapun jika masih ada hak-hak Adam yang belum diselesaikan, silahkan menghubungi ahli waris. Tidak mungkin silahkan menghubungi tetangganya. Silahkan menghubungi ahli. Itulah gambarannya. Memang siapa yang bertanggung jawab atas hutangnya, yang bertanggung jawab atas hutang seseorang itu satu adalah ahli warisnya. Nah, di sini kalau kita lihat urutannya, tentu ahli waris dari yang terdekat. Kalau kita lihat dari 25 penerima bagian pasti itu, maka itu akan nampak gambarannya dari keluarga inti sampai keluarga besar. Itulah kenapa diriwayatkan, kita ngambil pelajaran, Umar bin Khattab radhiyallahu an menjelang wafatnya beliau berkata kepada putranya Abdullah, "Nak, bayarkan hutang ayahmu." Semua sahabat itu nanti berebut itu untuk melunasi hutang. Seorang pemimpin yang begitu mulia itu untuk kebutuhan dirinya, dia benar-benar menahan, tidak memanfaatkan sedikit pun jabatannya. Jadi beliau meninggal dalam keadaan ada tanggungan hutang. Lunasi hutang ayahmu dengan ini. Jika nanti kamu dapati orang yang masih menagih ayahmu, maka lunasilah dengan sisanya. Jika kurang, mintalah tolong kepada Bani Adi. Terahnya di situ. Disitulah manfaat kita kumpul bersama seperti ini, apalagi bersama keluarga besar kita, karena dia akan mengenal betul. Tentu menangis para sahabat itu melihat orang yang begitu mulia memimpin mereka ternyata rela menahan diri bahkan untuk memenuhi hak-hak anaknya itu sampai berhutang. Urutan seperti itu sejatinya menjadi pelajaran bagi kita. Bapak Ibu, semakin seseorang itu tidak berdaya, semakin besar pahalanya. Maksudnya adalah begini, orang yang sudah meninggal dunia, dapatkah ia membantu dirinya untuk
menutup kewajibannya? Bisa tidak? Tidak. Makanya orang yang membantu melunasi hutang orang yang telah meninggal dunia itu sangat besar pahalanya. Sangat besar pahalanya. Termasuk orang yang merelakan piutangnya. Jika kita sepakat cara pandang kita itu adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tentu kita akan memilih akhirat dan surga Allah daripada apa yang masih menjadi tanggungan. Kecintaan sesama kita, sesama saudara muslim itu, mukmin itu, kalau memudahkan dia di jalannya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan pilih. Karena tidak ada jaminan bahwa keadaan kita yang saat ini akan terus berlangsung seperti saat ini. Tidak ada jaminan. Kita bisa sewaktu-waktu diuji Allah dengan ujian yang sangat berat. Bukankah kalau kita pada posisi seperti itu, kita sama juga mengharapkan pertolongan saudara seiman kita? Maka jenengan rasakan saat kita ingat masa-masa sulit kita. Begitu besar harapan kita dalam hati kita agar ada orang yang menolong kita. Jenengan bisa bayangkan kalau itu pada posisi saat sudah meninggal. Makanya di dalam beberapa hadis itu ditunjukkan berhadap-hadapan ketika saat di sidang, siapa yang telah menebusnya dan siapa yang telah menolongnya. Karena kita begitu butuh terhadap amal soleh kita saat kita kembali kepada Allah. Nah, itu gambarannya. Adapun yang kedua, begini Bapak Ibu. Masalah hibah. Bedanya hibah dengan wasiat itu adalah kalau hibah itu pemberian semasa masih hidup. Prinsipnya hibah itu dulu pakai verbal sudah sah. Yang penting ada saksi. Supaya, karena apa? Hibah itu berkenaan dengan pemindahan kepemilikan. Pemindahan kepemilikan itu peristiwa besar dalam Islam. Peristiwa besar. Maka harus ada saksinya. Sekarang tidak cukup kalau mengucapkan pemberian itu dilengkapi dengan selain lisan, dengan saksi, dengan akta. Gitu. Kalau perlu foto, kalau perlu rekaman. Jadi saat memberikan supaya apa? Bapak Ibu kita ini hidup bersama ini masih tidak ada masalah. Tetapi begitu kita meninggal dunia, kan orang-orang kadang berubah. Nah, begini. Nanti saya kasih contoh hitungan bagaimana kalau anaknya perempuan semua. Bagaimana kalau anaknya laki semua? Bagaimana kalau anaknya laki perempuan? Nah, semoga waktunya cukup. Karena kalau semakin terang, kita mudah dehidrasi. Bapak Ibu, ini sudah mulai haus. Baik, maaf. Ya Allah, saya belum sempat ngopi di sini. Sudah dapat puasanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, begini. Untuk pemberian hibah pada dasarnya boleh. Satu. Untuk pemberian hibah di antara pendapat bahwa terserah pemiliknya mau ngasih berapa, terserah, nggak apa-apa. Tetapi ini saya sampaikan satu yang diisyaratkan dalam sebuah riwayat dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Kasus ayahnya ngasih hadiah ke Nu'man saja. Lalu dengan bangga Bashir ayahnya Nu'man melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inni nahaltu gulaman kanani. Ya Rasulullah, aku ngasih kepada anakku ini seorang hamba saya milikku.
Ditanya oleh Rasulullah, af'alta hadza bi waladika? Apakah kamu melakukan ini kepada anak-anakmu yang lain? Jawabnya Bashir, la, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'arji, kembalikan. Karena lalu diingatkan, ittaqullah fi auladikum, bertakwalah kamu kepada Allah perkara-perkara anakmu. Mungkin selama kamu masih hidup, ini sudah di luar matan hadis itu. Mungkin kita masih hidup, isyaratnya tidak ada masalah, gak berani itu anak-anak ngomong. Tapi begitu orang tua meninggal dunia, disitulah sudah berani berbicara. Bisa jadi fitnah secara tidak langsung mengadu anak-anak sendiri. Maka itulah kenapa dalam satu madhab, kalau nampak tanda-tanda ketidakadilan, otomatis itu batal. Misalnya, satu anak dikasih 3 hektar, satu cuma dikasih 1000 meter. Nah ini nggak adil. Nilainya juga dipertimbangkan. Nah, kalau satu diberi semuanya. Kalau satu tidak. Makanya dalam memberi pun kita harus berhati-hati. Terus begini Bapak, belum selesai. Untuk sampai melakukan itu boleh selama syarat yang kedua itu tadi kan harus adil. Yang kedua, tidak boleh dalam rangka mensiasati faraid. Tidak boleh. Misalnya alasannya, ini anak perempuan, nanti kan dapat 1. Dikasih dulu. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Atau anaknya yang minta dulu, nanti kan dapat 1. Kasih dulu, Mbak. Tidak boleh. Orang Bapak Ibu, fungsi 2:1 saya tunjukkan, nggih. Saya berdiri karena ini sangat penting. Sudah saya singgung kemarin. Supaya videonya lebih besar. 1 laki-laki, 2 perempuan. Jenengan bisa bayangkan sekarang. Orang melihatnya itu sering cuma 1:2, 2:1 itu saat 1-1. Tapi jenengan bisa bayangkan, 3 orang anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Memang dibagi 4. 2 untuk 1 anak laki-laki, 1 untuk anak perempuan, 1 untuk anak perempuan. Satu bagian. Ini setelah dapat itu, selama belum menikah, di keluarga itu yang kena tanggung jawab nafkah harian sekalipun, itu kan yang laki-laki semua. Karena itu yang sudah dapat 1 miliar itu kan nggak ada kewajiban, digenggam begini. Dekatnya kuat banget. Itu Bapak Ibu, kalau sudah menikah baru lepas itu tanggung jawabnya. Makanya kenapa suami itu begitu harus dihormati sama istri. Karena apa? Semua tanggung jawabnya itu langsung pindah Bapak ke suami itu. Nah, itu pun Bapak Ibu, kalau suami meninggal dunia, tidak punya anak laki-laki, lalu saudarinya itu punya anak perempuan. Saudari pertama anak perempuannya 2, saudari yang kedua suaminya juga meninggal, anak perempuannya 5. Itu semua jatuh kepada saudara kandung laki-lakinya. Jenengan nggak hitung. Itulah kenapa ada isyarat dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau ada anak perempuan, itu akan terbayang ada saudari perempuan, akan ada cucu perempuan, akan bertambah itu. Bertambah apa? Bertambah keberkahan. Karena di setiap diikuti kewajiban pada perintah Allah, Allah berikan keberkahan dan tambahan nikmat.
Masalahnya laki-laki itu harus benar-benar tetap berada di atas jalan yang benar dalam mengupayakan semua kewajibannya. Tidak boleh membawa pulang harta yang tidak halal. Tidak boleh memasukkan ke dalam rumah harta yang tidak benar. Coba bayangkan, itu beban seorang laki-laki. Jadi itu untuk gambarannya. Sekarang saya berikan contoh kasus sekaligus penghitungannya, okay? Kalau anaknya perempuan saja, contohnya berapa anak? 3, oke. Okay. Bapak Ibu nanti bisa lewat YouTube-nya. Bagi yang jauh-jauh, karena sudah berusaha sekuat mungkin belum terlihat juga. Kalau waris jelas insya Allah. Misal Bapak Ibu, saya gambar dulu. Duh, kok jadi habis? Saya khawatir pas jam 7 habis. Suami istri. Bapak ini siapa yang meninggal? Oh, bapaknya. Oh, iya. Tadi kan ibu. Iya, saya lupa tadi. Sekarang bapak yang meninggal. Suami istri, pernikahan 50 tahun, punya 3 orang anak perempuan. Suami meninggal dunia. Ini saat suami meninggal dunia, istri hidup, anak perempuan 3 hidup. Jelas di belakang? Oke. Hanya saja, monggo perhatikan, saat suami meninggal dunia, saudara kandung laki-lakinya 2 orang hidup. Istri dari peninggalan suami karena ada anak, maka istri mendapatkan 1/8. Surat An-Nisa ayat 12. Anak perempuan lebih dari 1 mendapatkan 2/3. Surat An-Nisa ayat 11. Nah, ini kan cuma 1/8. Ini kan cuma 2/3. Pasti ada sisa. Karena ada sisa, dicek urutan penerima bagian pasti berikutnya. Orang tuanya, ayahnya sudah tidak ada. Ibunya sudah tidak ada. Dicek lagi, kakeknya sudah tidak ada. Dicek lagi ke atas, neneknya tidak ada. Baru ke samping, saudara kandungnya ada 2 laki-laki. Sisanya jatuh ke sini dalam posisi asabah bin nafsi, dibagi rata 2 orang itu. Tapi belum selesai. Karena ini adalah anak saudara laki-lakinya, ini 2 orang menanggung 3 orang. Kalau dia menikah, siapa walinya? Nah, ini harus diberitahu, jangan cuma menerima. Setelah menerima, lalu terima kasih. Harus diberitahu ini. Jadi itu. Jadi faraid yang sering disalahpahami itu karena cuma menerima. Dapat, alhamdulillah. Matur nuwun. Enggak begitu. Apa ada lanjutannya? Ini, Pak. Nah, ini gambarannya, Bapak Ibu. Nah, semoga ini menjadi jelas. Kalau begini, apakah ada kejadian seperti ini? Oh, sering, banyak. Semoga ini dapat bisa dipahami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Seorang laki-laki, Pak Kades itu dia nikah sama yang perempuan yang kedua, istrinya udah meninggal, dia meninggalkan anak. Iya. Terus
Ini berat. kawinnya itu seluruh hartanya. Nah itu kepada si perempuan yang dinikahinya. Jadi anaknya itu gimana Pak Ustadz? Nah itu, ya itulah yang saya tanyakan Pak Ustadz. Oke, sebentar Bu, sebentar, jangan ditanya dulu. Bu, istri pertamanya masih hidup? Meninggal. Tapi punya anak, terus dia nikah lagi dengan perempuan, itu mas kawinnya seluruh hartanya. Nah itu gimana anaknya Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya ada yang saya terlupa penjelasannya itu pada pertanyaan yang pertama. Jadi begini, hikmah kita tidak menghabiskan harta kita itu semuanya dalam pemberian itu karena begini Bapak Ibu. Kita tidak tahu perubahan pada diri anak-anak kita. Kita tidak tahu. Kalau diberi semuanya nanti dihabiskan. Atau diberi semuanya kita berharap kita akan dirawat. Maaf, ngapunten sangat. Ketika kita sudah tua lalu jatuh sakit, kalau kita berhasil mendidik anak-anak itu, siapa yang akan mengupayakannya? Anak-anak. Lalu apakah kita akan marah kalau ternyata lalu kita tidak dirawat? Karena itu akan kembali ke diri kita. Maka untuk maslahat kita itu juga melatih generasi penerus kita itu dengan bahwa harta itu didapat tidak semudah yang dia rasakan. Harus ada pendidikan di dalam mencari nafkah dan juga bertanggung jawab terhadap ujian-ujian Allah. Kan ada keadaannya kalau digambarkan, setidaknya kalau kita melihat Al-Muzammil ayat yang paling terakhir itu, alima allam tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an, alima an sayakunu minkum marad, akan ada yang bakal sakit. Wa akharuna alima an sayakunu minkum marad wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Ada yang akan mencari nafkah, mencari karunia Allah di muka bumi. Dan di antara yang lain juga ada yang berjuang di jalan Allah karena berjuang, karena berperang. Setidaknya akan bakal ada yang begitu-begitu. Nah, maka yang bijaksana itu adalah tetap menjaga. Karena begini Bapak Ibu, ketika kita memberikan sedikit, sejatinya itu tetap ujian. Ketika memberikan harta lebih banyak, itu menjadi lebih berat ujiannya. Sejatinya seperti itu. Bukankah kita akan memberikan sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab biasanya? Itulah yang terbaik. Nah, jadi tidak terlalu memudahkan, juga tidak terlalu mempersulit. Sampai kita ini bapak-bapak terlihat pelit kepada ibu sama anak-anak, kadang-kadang begitu. Padahal maksud kita mendidik. Ya, kita sedang-sedang saja. Nah, untuk pertanyaan ibu itu begini. Ketika seseorang meninggal dunia, itu tentu harta istri dalam posisi itu harus dilihat. Pada harta istri atau peninggalan istri, otomatis ada hak suami, ada hak anak-anak. Tidak bisa serta-merta itu diklaim semuanya adalah milik suami. Itu nomor satu. Maka harus dipilih. Ini kalau milik istri maka harus berlaku hukum faraid padanya. Kalau milik suami itu boleh dia memberikan sedekah, dia memberikan wakaf, dia memberikan infak, dia memberikan apapun, digunakan untuk hal-hal yang mubah, memang boleh.
Tapi tindakan yang terlihat itu secara syar'i membawa konsekuensi-konsekuensi sudah melampaui sehingga melakukan kemudaratan itu tidak diperkenankan. Jangankan untuk yang seperti itu, untuk kebaikan saja kan diingatkan oleh Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an sakit keras dijenguk oleh Rasulullah. Saat itu merasa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an itu merasa bakal mati. Maka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana rajulun dzu malin wala yarisuni ila ibnatun li wahidah." Ya Rasulullah, aku ini orang kaya, aku punya harta, tetapi ahli warisku cuma punya anak perempuan satu ya Rasulullah. Afa atasaddaqu bisulusai mal? Apakah aku boleh ya Rasulullah menyedekahkan 2/3 hartaku? Qala la, enggak boleh. Afa atasaddaqu bisadri? Kalau aku setengahnya ya Rasulullah? Qala la. Itu masih ditawar karena itu untuk kebaikan. Afa atasaddaqu bisulusihi? Baru Rasulullah bersabda, as-sulus was-sulus kasir. Ya, sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Tapi yang perlu diperhatikan lanjutan matan hadis itu, Pak. Innaka antazaro warasataka aghniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, cukup. Agni itu gak butuh yang lain, bantuan mungkin cukup, itu standarnya. Itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan kurang lalu mengemis. Kafun mengemis begini. Itu mengisyaratkan semua tindakan mudarat yang mengkondisikan keadaan buruk akan menimpa ahli waris itu harus dihindari. Jadi jelas itu tidak tepat, Ibu, untuk perbuatan yang seperti itu. Tentu mungkin ada sesuatu, bagaimana seluruh hartanya itu bisa diberikan? Wah, luar biasa itu. Iya, mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Makatan, Ibu tadi seharusnya jangan disebut. Diinikan saja supaya itu lebih tenang bagi kita yang mendengar. Tetapi memang bisa saja terjadi seperti itu. Makatan Bapak Ibu, wallahu a'lamu bishawab. Cukup nggih ngambutan? Maka ini sudah mulai dehidrasi. Semoga yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Dan saya mengucapkan matur nuwun sangat kepada Gurunda Kiai Haji Syakir Jamaluddin atas kesempatan ini, dan semoga pertemuan kita ini membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Amin amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.